Kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Ia dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun terkenal karena kepandaiannya dalam berbicara. Allah SWT menganugerahkan kemampuan berupa kelancaran dalam menjelaskan sesuatu. Pada saat Allah SWT memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar berdakwah kepada Raja Fir'aun, maka Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah SWT agar saudara sepupunya juga diangkat menjadi nabi. Karena dirinya tidak sefasih Nabi Harun alaihissalam ketika berkomunikasi. Hal ini akan sangat berguna pada saat berdakwah kepada Raja Fir'aun yang keras kepala. Nabi Harun alaihissalam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di Bukit Haurib sebelum berangkat menuju istana Raja Fir'aun. Allah SWT berpesan agar mereka berdua tetap santun dalam berdakwah, walaupun Raja Fir'aun adalah raja yang zalim. Selain dikenal sangat bengis dan kejam, Raja Fir'aun juga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sifat keras kepala Raja Fir'aun ini telah membuat Allah SWT mendatangkan mara bahaya di negeri Mesir, yaitu berupa bencana kemarau panjang, badai topan, rawan pangan dan buah-buahan, hingga tersebarnya jutaan belalang di udara yang membuat sinar matahari tertutup. Musibah ini membuat masyarakat mulai percaya dengan perkataan Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka berduyun-duyun meminta perlindungan. Setelah peristiwa Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah, Bani Israel pergi menuju tanah Kan'an, Palestina. Di tengah perjalanan, Nabi Harun alaihissalam diberi amanah oleh Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel. Karena Nabi Musa hendak pergi ke Bukit Sinai selama 30 hari untuk menerima wahyu kitab suci Taurat. Setelah lebih dari 30 hari, ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak kunjung kembali. Hal ini dimanfaatkan oleh salah satu tokoh Bani Israel yang bernama Samiri untuk membuat berhala bernama Bahmud, yaitu berupa patung sapi dari emas. Samiri berpura-pura meminjam perhiasan milik orang-orang Koptik Mesir yang terbawa sampai ke padang Tih dan meleburnya menjadi patung sapi. Dikisahkan bahwa patung sapi ini dapat mengeluarkan suara yang menyerupai suara sapi asli. Karena Samiri telah melakukan jampi-jampi dengan memasukkan segumpal tanah yang dipercaya berasal dari bekas kaki kuda milik malaikat Jibril saat menenggelamkan Raja Fir'aun beserta pasukan ke laut. Dakwah Nabi Harun alaihissalam tidak lagi didengar oleh Bani Israel. Kaum Bani Israel lebih senang memuja dan menyembah berhala Bahmud. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali dari Bukit Sinai, Nabi Harun alaihissalam menjelaskan penentangan yang dilakukan oleh Samiri dan Bani Israel. Bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam akhirnya dapat menyadarkan kembali Bani Israel yang tersesat. Patung sapi emas buatan Samiri kemudian dibakar dan dibuang ke laut, sedangkan Samiri akhirnya diusir. Selain kepada Raja Fir'aun, Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam juga diperintahkan untuk berdakwah kepada sepupu mereka yang bernama Qarun. Ia memiliki suara yang bagus saat membaca kitab Taurat, sehingga orang-orang memberi julukan Anur, yang berarti cahaya. Qarun merupakan pengusaha Mesir yang makmur dan kaya raya. Rumahnya megah, budaknya banyak, hartanya berlimpah ruah, pakaian serta perhiasannya adalah yang paling mahal saat itu. Dikisahkan bahwa kunci-kunci gudang hartanya sangat banyak, hingga tidak mampu diangkat oleh orang-orang yang kuat tangguh. Kunci-kunci itu dibawa menggunakan 60 ekor bihal, yaitu sejenis hewan hasil persilangan kuda dengan keledai. Kemewahan yang dimiliki telah membuat Qarun menjadi sombong, kikir, dan semena-mena terhadap orang miskin. Ia lupa untuk bersyukur kepada Allah SWT. Seruan Nabi Harun alaihissalam agar Qarun melaksanakan zakat tidak digubris.
Bahkan ia menyuap orang-orang untuk menyebarkan fitnah bahwa zakat yang dikumpulkan semata-mata karena Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi kaya. Padahal tidak demikian. Hingga pada suatu hari, Karun menentang Nabi Musa alaihissalam beradu kemampuan doa. Dengan angkuh, Karun mengatakan bahwa ia telah dilebihkan dari Nabi Musa alaihissalam karena harta. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam dilebihkan dari Karun karena kenabiannya. Nah, tantangannya adalah Karun harus mendoakan keburukan untuk Nabi Musa alaihissalam, dan Musa harus mendoakan keburukan bagi Karun. Nabi Musa alaihissalam setuju dan mempersilahkan Karun agar memanjatkan doanya terlebih dahulu. Setelah selesai, ternyata doa Karun tidak dikabulkan. Kemudian giliran Nabi Musa alaihissalam yang berdoa. Nabi Musa alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah SWT agar bumi menenggelamkan Karun beserta seluruh harta pengikutnya. Oleh karena sikap Karun yang melampaui batas, maka Allah SWT mengabulkan permohonan dan doa Nabi Musa alaihissalam. Demikian kisah Nabi Harun alaihissalam dalam berdakwah bersama Nabi Musa alaihissalam. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.